Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Hashtag di Banyuwangi aja, karena Banyuwangi punya banyak sekali event. Salah satunya adalah Banyuwangi Ethno Carnival. Dan kita akan tanya-tanya lebih lengkapnya soal acara ini bersama Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi, Bapak Taufik Rohman. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini masih di jalan, sebentar lagi nyampe ya. Iya, nggak apa-apa Pak. Kita sambil ngobrol-ngobrol aja ya Pak ya. Ini kalau lihat di teaser ini banyak banget ya Pak event di Banyuwangi ya. Betul, hari ini, tahun ini ada 79 event Banyuwangi Festival yang ada di Banyuwangi. Salah satunya adalah Banyuwangi Ethno Carnival. Kalau tadi saya Ethno Carnival, iya, betul. kalau tadi saya sempat ngintip-ngintip Instagramnya, ini kali ini untuk tahun ini salah satu fokusnya adalah soal desa ya Pak ya? Betul, iya, untuk tema tahun ini kita mengangkat Ndaru Desa. Ndaru Desa ini adalah kita ingin mengangkat potensi-potensi yang dimiliki oleh desa-desa di Banyuwangi untuk diperkenalkan, dipertontonkan melalui karya baju yang spektakuler, sehingga desa-desa di Banyuwangi dengan potensi yang ada bisa dikenal oleh Nusantara maupun internasional. Iya kan, biasanya kalau kita dengar Banyuwangi cuma tahu itu aja Pak ya, ada ijen, ada hutannya. Tapi kalau bicara desanya, emang ada berapa banyak desa sih Pak yang ada di Banyuwangi? Di Banyuwangi ada 189 desa dan 28 kelurahan. Wah, dan itu nanti berarti di paradenya nanti karnivalnya ada 189 kostum dong Pak? Tidak semuanya desa ikut sih, kalau desa total yang ikut ada 131. 131, wah itu. Kalau lihat di Instagramnya juga ini udah pakai pakaian yang simbolik ya Pak ya, menyimbolkan potensi daerah tersebut. Sesuai dengan potensi desa masing-masing, ada yang mengangkat kuliner, ada yang mengangkat budaya, adat, ada yang wisata, ada yang inovasi dan sebagainya sesuai dengan potensi desa masing-masing, sehingga lebih beragam lah kalau untuk tahun ini temanya. Lebih beragam, lebih warna-warni juga ya Pak ya? Betul, betul. Nah, event ini akan diadakan di area Taman Belambangan ya Pak ya? Tanggal 10 sampai 14 Juli. Betul, di area Taman Belambangan, Banyuwangi Kota. Nah, itu rangkaian acaranya apa aja sih Pak? Ada pra acara itu H-1. Pertama yang jelas UMKM pasti mulai tanggal 10 ya. Mulai tanggal 10 itu ada UMKM sampai selesainya acara. Tanggal 11 dan 12-nya itu ada Muhibah Budaya, yaitu tampilan-tampilan dari Sanggar dan beberapa kabupaten di Indonesia yang ingin tampil di Banyuwangi. Kesenian-kesenian mereka akan tampilkan di Kesibu. Baru tanggal 13-nya Grand Carnivalnya. Dan tanggal 14-nya ada awarding penyerahan hadiah kepada pemenang dari Banyuwangi itu karnival tersebut. Oh, jadi di karnaval ini juga ikut dilombakan ya Pak? Betul. Jadi pesertanya itu dilomba, dinilai, sehingga mereka akan merebut yang terbagus ya dari lomba-lomba baju-baju yang ada itu, sehingga mereka tentunya akan lebih termotivasi bagaimana menciptakan baju-baju yang bagus, tidak hanya sekedar buat selesai gitu saja, seperti itu. Waduh, ini beda dengan karnival yang lainnya Pak ya. Biasanya kan karnival tuh cuma ikutan tampil aja, tapi kali ini berlomba-lomba ya Pak ya. Kita, bahkan penilaiannya sangat ketat itu. Penilaiannya itu
Ada tiga. Yang pertama itu kostum 60%, ada kostum 90%, dan pas hari hanya. Sehingga kita ingin mengetahui benar-benar kostum ini orisinil, bukan pinjem atau pakai kostum orang lain seperti itu. Originalitas juga diperhitungkan ya Pak. Ya emang. Betul. Nah, dewan jurinya bagus, tapi kalau jiplak orang lain juga nggak, pasti akan istilahnya gitu langsung ya. didiskualifikasi ya Pak ya. Nah, Betul. tim jurinya ini dari mana aja Pak? Tim juri kita memanfaatkan orang-orang yang kompeten di bidangnya ya. Tentunya pertama ada di orang-orang fashion, yang kedua dari dance, orang-orang penari, karena kan tidak hanya bajunya bagus tapi juga gerakan-gerakannya. Yang ketiga make up ya, make up juga. Jadi ada 3 unsur itu yang kita nilai, dari bajunya, dari desain bajunya, dari make up, dan dari gerakan-gerakan tariannya, ekspresi juga. Ekspresinya juga ya, waduh. Memang sih Pak, biasanya itu kalau ada kompetisi jadi lebih all out ya Pak ya, masyarakatnya. Betul. Alhamdulillah setiap, apalagi BEC ini kan masuk event kalender Karisma Event Nusantara ya, sudah menjadi agenda dipromosikan oleh kementerian tingkat nasional, sehingga tentunya antusiasme masyarakat untuk menyaksikan event ini luar biasa, baik itu dari masyarakat Banyuwangi sendiri maupun dari nasional. Tamu-tamu luar Banyuwangi juga banyak yang datang, tamu-tamu kementerian, dari pejabat-pejabat pemerintah kabupaten juga banyak yang datang, biasanya seperti itu. Oke, memang selama ini antusiasmenya tinggi ya Pak ya, apalagi Banyuwangi juga sudah lumayan terkenal di Indonesia dan juga di berbagai negara. Dan Pak, kalau bicara soal Karisma Event Nusantara, ada salah satu aspek yang jadi sorotan yakni aspek lingkungan Pak. Nah, untuk di Banyuwangi Ethno Carnival ini, apa aspek lingkungan yang didorong oleh pihak panitia? Tentunya kita ada nanti mungkin beberapa tema yang mengangkat lingkungan gitu ya. Biasanya mengangkat wisata. Ini kan biasanya temanya lingkungan toh. Ada yang mengangkat fauna, ada yang mengangkat flora. Nah, harapannya dengan tema-tema lingkungan ini diangkat, ini juga memberikan edukasi kepada masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan. Ya, bagaimana kita melestarikan keberlanjutan dari lingkungan kita, yang tentunya kita sangat bergantung kepada lingkungan tersebut. Justru kalau kita merusaknya, kita sendiri nanti akan rugi. Mungkin itu pesan-pesan yang ingin kami sampaikan. Iya, ya, apalagi kan kalau bisa dibilang tanda kutip ya Pak, rumah yang ada di Banyuwangi itu tadi ada 100-an lebih ya Pak ya, dan itu semua harus dijaga masing-masing ya Pak dengan potensinya. Dan Betul. kemudian Pak nih, acaranya kan dikit lagi ya Pak ya, tinggal berapa hari lagi sih? Tinggal minggu depan ya. Nah, misalkan nih pendengar siaran perbatasan mau pergi ke sana, untuk akomodasinya sekarang udah full apa masih ada yang available nih Pak? Untuk aksesibilitas yang ke Banyuwangi alhamdulillah sekarang sudah lengkap ya. Ada pesawat langsung Jakarta Banyuwangi, ada pesawat yang Surabaya Banyuwangi ada. Insya Allah pertengahan Juli ini juga ada kereta yang langsung Jakarta Banyuwangi ya. Selama ini kereta yang langsung hanya sampai Banyuwangi Semarang dan Banyuwangi Jogja. Insya Allah tanggal 7, tanggal pas BEC ini nanti ada launching langsung trayek dari Jakarta Banyuwangi. Ini sangat memudahkan lagi masyarakat yang akan ke Banyuwangi. Selain juga sudah ada tersedia bis-bis ya, ada bus sleeper Jakarta Banyuwangi. Ada juga dari laut ya, yang dari Bali ke Banyuwangi bisa mengakses dari kapal laut. Insya Allah semuanya lengkap ya, bis, kereta, pesawat, kapal laut ada semua. Nah, kalau pilihan nginepnya nih Pak? Nah, di Banyuwangi ada hotel tersedia bintang 3, bintang 4, bintang 5 yang lengkap. Ada Santika, Aston, Ilira, Dialog, Kokun, ya, ada Jiwa Jawa, Ijen Resort, semuanya bintang 3, 4, dan 5. Kalau hotel nggak kebagian, jangan khawatir, di sini ada 300 homestay. Ya, homestay di Banyuwangi beda dengan homestay di daerah lain, mungkin karena kita punya program homestay naik kelas. Jadi meskipun namanya homestay, fasilitasnya tidak kalah dengan hotel bintang. Ada tiap kamar itu sudah ada AC, ada tempat pertemuan, ada kolam renang. Insya Allah nyamannya tidak kalah dengan
sekelas hotel. Bahkan ada kecenderungan bule-bule itu malah senangnya nginep di homestay daripada di hotel. Karena ada interaksi antara pemilik homestay dengan pengunjungnya, sehingga itu nilai lebih yang dimiliki ketika kita nginap di homestay. 100% experience ya Pak ya? Ya betul, silakan dicoba kalau nggak percaya. Jadi untuk pedagang sekarang perbatasan nggak perlu khawatir lagi nih kalau mau ke Banyuwangi Ethno Carnival, atau bahkan untuk mengunjungi Banyuwangi aja, hotel udah ada, aksesnya mudah, dan kalau direkomendasikan juga lebih mendingan tinggal di homestay ya Pak ya? Rekomendasi saya mending seperti itu karena akan lebih humble ya, lebih hospitality dengan berinteraksi dengan pemilik homestay-nya. Iya, dan Pak sebenarnya masih banyak banget nih Pak yang mau saya tanya-tanya nih, apalagi saya juga pengen banget nih Pak pergi ke Banyuwangi, tapi produser saya bilang cuma tinggal 1 menit nih Pak waktu kita. Nah kalau gitu, satu kalimat pamungkas Pak untuk mengundang pendengar untuk datang ke Banyuwangi Ethno Carnival. Silakan kepada semua pendengar untuk datang ke Banyuwangi Ethno Carnival karena ini event yang luar biasa, yaitu masuk Karisma Event Nusantara. Nah, ketika event masuk Karisma Event Nusantara berarti event itu bukan kaleng-kaleng, tapi sudah melalui kurasi yang luar biasa, dan tentunya akan mendapatkan sajian tontonan yang menarik, di samping juga menikmati nikmatnya kuliner Banyuwangi, indahnya destinasi Banyuwangi, dan ramahnya masyarakat Banyuwangi. Silakan datang ke Banyuwangi, niscaya Anda akan kembali. Wah, niscaya Anda akan kembali, dan acaranya juga bukan acara kaleng-kaleng, jadi langsung sekarang buka aplikasi-aplikasi untuk beli tiket pesawat ataupun juga nyewa hotel, langsung pergi ke Banyuwangi sekarang juga. Baik, Pak Taufik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di siaran perbatasan di Keliling Indonesia. Semoga eventnya sukses besar ya Pak ya, apalagi dengan aksesnya semakin terbuka. Mohon doanya, mudah-mudahan lancar. Amin Pak. Baik, sampai jumpa Pak Taufik. Siap, sampai jumpa. Baik, pendengar, itu tadi Keliling Indonesia bersama Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, Bapak Taufik Rohman. Waduh, langsung benar-benar ya ingin pergi ke Banyuwangi. Dan untuk lebih tahu lebih lengkapnya tentang Banyuwangi Ethno Carnival bisa langsung cari di Google, itu ada akun Instagramnya, ada di YouTube dan lain sebagainya. Tapi satu yang paling saya rekomendasikan adalah langsung pergi ke Banyuwangi sekarang juga. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.